Saya sudah ngirim diktat saya ya di grup ya. Di grup sudah saya kirim diktat saya untuk saudara pelajari ya, diktat sesuai dengan yang saya jelaskan. Bagian saya PowerPoint-kan itu ada diktat, tolong dibaca, nanti di open dibaca. Untuk PowerPoint-nya nanti setelah kuliah baru saya share. Baik, saya akan share diktat dulu. Maaf, PPT ya. Baik, para mahasiswa, kita lanjut ya untuk kuliah yang ketiga ini, ADPR. Kemudian minggu ini kan sudah pertemuan ketiga, berarti pertemuan keempat besok untuk 1 jam, bukan 1 jam, sekitar 30 menit sampai 40 menit saya ngadakan tes ya, untuk materi sampai pertemuan ketiga ini, sama saudara baca diktat yang sudah saya kirim ke saudara, untuk mereview yang sudah saya diskusikan, yang kita diskusikan. Nanti di akhir sebelum UTS, nanti saya akan diskusi secara lisan, bisa tertulis dulu. Biasa nanti saya displaykan gambar-gambar, nanti kita diskusikan, saya secara acak untuk menanyakan ke saudara. Karena ini sifatnya online, harus proaktif ya. Baik, seperti biasa kalau nanti ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Saya mereview dulu sebentar untuk yang kemarin sudah ke detektor isian gas, tapi ini saya review sebentar untuk lanjut ke materi berikutnya untuk bisa lebih dipahami. Jadi sekali lagi nanti kita diskusi untuk bahan detektor itu ada secara garis besar ada 4. Tanggapannya ada macam-macam. Gas itu pancaran elektron. Jadi kalau ada detektor isian gas itu pancaran elektron, itu berarti prosesnya ada pancaran elektron ya, itu berarti itu ionisasi. Kemudian sintilasi itu prosesnya eksitasi yang percikan cahaya, semikonduktor pancaran elektron itu juga berarti ionisasi. Kemudian emulsi foto itu adalah bayangan hitam. Nah, ini kemarin sudah kita diskusikan ini. Ini kita sudah kemarin ya untuk prinsip kerjanya ya, Mas Ridho, sudah kemarin ya? Iya, Pak. Sudah, oke. Sudah prinsipnya kalau ini ada insiden ionisasi radiation atau radiasi data mengenai gas pada tabung ini, maka terjadi interaksi radiasi terhadap materi ini, maka terjadi ionisasi. Kemudian karena ini kita suplai positif ya di anodenya, maka elektron tertarik di anode. Nah, kemudian terkumpul, maka yang terkumpul di anoda ini nanti bentuk posisinya negatif karena elektron, maka harus di elektronik processing sistemnya harus ada GM inverter, karena di counter itu bisa menerima pulsa positif kan, maka harus di GM inverter kan, dirubah ke pulsa positif ya. Ini radiasi mengionisasi gas akan menghasilkan elektron yang berkumpul di sumur dan membentuk pulsa listrik. Ini cuma banyak muatan listrik yang menunjukkan banyak radiasi. Nah, dari sini nanti kita coba rumusan sederhana di diktat saya, nanti saya open nanti setelah. Kemudian kemarin ada ralat PowerPoint yang saya tunjukkan saya kirim ke saudara. Jadi ini ada tambahan blok ini ya, nanti saya kirim lagi ya para mahasiswa. Jadi kemarin gambar yang saya kirim itu gambarnya saya terlupakan untuk yang GM inverter. Untuk kalau ini ada negatif tadi ya ke anoda, maka di sini ada GM inverternya ya. Itu ya nanti. Jadi ini ada HV-nya ini DC atau AC ya, Mbak Adel Weisa, HV-nya. DC, Pak. DC. Mas Hafid, kalau AC bisa enggak ya?
Eh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Mengapa nggak bisa ya Mas Habib ya? Eh, apa namanya? Karena itu mungkin HP-nya tuh lewat DC aja gitu, Pak. Mungkin AC itu belum bisa gitu, Pak. Ya, karena kalau nggak ini kalau detektor ini saya suplai AC, kalau nggak bisa, mengapa nggak bisa substansinya? Substansinya ya, Mas. Jadi oleh apa? Tadi betul DC ya. Nah, DC kalau AC nggak bisa, tapi yang penting mengapa AC tidak bisa gitu? Karena apa? Ini kan proses ionisasi di dalam gas yang ada di detektor CM ini ya ini kalau DC ini kan berarti ini elektron akan tertarik karena ini anoda diberi positif, elektron akan tertarik di anoda. Tapi kalau AC nanti pas posisi positif maka dia akan elektron tertarik. Tapi pas nanti AC kan positif negatif gitu ya. Pas posisi negatif maka yang positif akan tertarik di anoda, maka tidak terbentuk pulsa di sini, gitu ya. Gitu Mas Hafid ya. Dan ya Pak. Oke, baik. Pak. Oke, jadi gambarnya ada tambahan ini ya. Saya tambahkan tadi malam saya cek itu, kok gambarnya belum tergambar untuk yang CM inverternya. Oke. Kemudian ini penting banget ini ya untuk penentuan tegangan kerja Plato. Nanti kalau praktikum kaitannya dengan penentuan tegangan Plato itu ada grafiknya seperti ini. Grafiknya adalah laju cacah, fungsi tegangan tinggi, ini tegangan HV ini, ya. Maka saat saudara melakukan pengukuran, katakan misalnya saya punya detektor CM yang belum tahu tegangan kerjanya, ya, belum tahu tegangan kerjanya, itu bisa dilakukan pengukuran supaya bisa menentukan tegangan kerja dari detektor CM, ya. Sudah ada yang tahu caranya untuk bagaimana saya belum tahu tegangan kerja detektor CM ini, kemudian saya tentukan berapa besar tegangan kerja detektor ini. Ada yang pernah, yang Mbak Ayu Lestari tahu nggak? Kalau saya punya detektor CM, belum tahu tegangan kerjanya gitu ya, belum tahu tegangan kerjanya. Supaya saya bisa melakukan pengukuran pada tegangan tertentu, maka detektor CM ini kan harus saya lakukan pengukuran. Kira-kira cara mengukurnya, menentukannya gimana ya Mbak Ayu Lestari ya? Dengar suara saya, Lestari? Ya. Ya, Pak. Pernah kemarin caranya tahu belum? Kalau belum tahu nggak apa-apa, nanti saya jelaskan ya semuanya. Ada yang tahu? Ya. Sudah belum? Mungkin dilihat dari tegangan yang masuknya atau gimana, Pak? Caranya begini. Jadi nanti AV ini kan harus pakai AV yang variabel, gitu ya. AV-nya variabel. Nah, variabel katakan diintervalkan, misalnya dari mulai 200. Berarti detektor ini saya suplai saya buat tabel HV fungsi cacah gitu ya. Saya buat tabel HV fungsi cacah. HV fungsi cacah terus ke bawah. Katakan 200. Ini detektor saya suplai 200, ini masuk ke inverter, kemudian ke counter cacahnya berapa? Jadi 200 tadi cacah 1. Kemudian saya intervalkan misalnya tambahan plus 50 bisa, berarti 250. Maka di sini detektornya kita disuplai 250. Maka akan tercacah C2 gitu ya. Kemudian 300. Ini baru detektor CM saya suplai dengan 300. Maka akan ada tercacah C3. Kemudian 350, C4, 400, C5, 450, C6. Kemudian ini HVN pada tegangan tertentu naikkan 50 terus, kemudian berarti ini CN, gitu ya. Nah, dari tabel antara HV dan cacah tadi, pada HV tertentu, pada cacah tertentu, kemudian dibuat grafik ini. Grafiknya tegangan tinggi fungsi cacah.
Maka pada tegangan tertentu dia masih cacahnya 0 di sini. Cacah 0, kemudian dinaikkan HP-nya pada ini karena pada posisinya tegangan threshold di sini. Maka dia belum menyacah posisi tegangan kerja detektor. Kemudian saya naikkan terus itu pada V1 cacahnya N1. V2 cacahnya ini misalnya VN ya, V di sini, V2 ini cacah 2, kemudian terus naik pada V3 cacah V3. Nah, pada katakan ini VN di sini pada cacah N2 misalnya. Nah, kemudian pada daerah kenaikan ini, naikkan terus, maka ini daerah discharge. Nah, dari V1 sampai V2 atau V2 ke V1 ini, ya, lebarnya katakan di sini 200, di sini 500. Berarti V2 dikurangi V1 berarti 500 dikali 200. Nah, lebarnya ini adalah 300 kan? Nah, lebarnya ini 300 itu mencerminkan itu adalah tegangan plato atau lebar plato. Ya, lebar plato. Lebar plato itu antara ini 500, ini 200, berarti 300 volt. Ya, 300 volt. Nah, 300 volt. Nah, kemudian ini kan ada sudut ini ada kemiringan. Nah, kemiringan ini namanya kemiringan plato, ya, atau slope, kemiringan plato. Nah, kemiringan plato ini berarti LP R2 min R1 per V2 min V1 dikalikan R1 kali 100%. R2-nya ini berarti pada posisi N2, ya. R1 pada posisi N1, ini karena aja simbolnya aja ya. Tapi ini maksudnya R2 itu adalah N2, R1 adalah N1, kemudian R1-nya ini sama di R1, kemudian V2 min V1 berarti V2 min V1 kali 100%. Nah, berarti berapa LP kemiringan plato ini adalah berapa persen? Ya, berapa persen? Nah, maka setelah dihitung tadi 300 ya, maka LP itu yang bagus persen per voltnya atau persen per 100 voltnya itu berapa? Kan bisa hitung dari sini. Nah, dari situ. Maka nilai kemiringannya masih dianggap baik adalah lebih kecil dari 0,1% per volt atau 100% per 100 volt. Ini bisa dihitung dari angka ini ya nanti. Ini sebenarnya kalau di offset senang offline gitu ya, di papan tulis bisa cerita gitu, bisa angka-angka jelaskan, tapi sudah gambarkan dulu ya, bayangkan Anda logika dulu, ini pengertian saya ini. Nah, ini adalah kemiringan ya, kemiringan ini. Kemudian kita menentukan tegangan kerjanya berarti kalau ini 500, ini 200, berarti ini 300 berarti posisi tegangan kerjanya biasanya menentukan setengah sampai 2/3. Katakan setengahnya berarti berapa di sini? Kalau ini 500, ini 200, setengahnya berarti tegangan kerjanya berapa ya, Gia Fitri? Ya, Pak. Kalau tadi tegangan kerja menentukan tegangan kerja itu adalah setengah sampai 2/3 lebar plato. Nah, sekarang kalau ini 500, ini 200 ya, V2 200 ya, V2 500, V1 200. Kalau saya tentukan setengahnya dari lebar plato berarti tegangan kerjanya berapa detektor tadi? Iya, Fitri. Berapa? V2-nya 500, V1-nya 200 ya, Pak? Iya, betul. Berarti berapa tegangan kerja detektornya? Atau antara berapa sampai berapa untuk atau satu dulu aja setengahnya gitu. Coba dihitung berapa? Gia Fitri Pramudia. Berapa? 150. Hah? Berapa? 150. 150. Levana berapa? Betul, Gia Fitri, Levana
Betul atau salah tadi? 300 mungkin, Pak. Berapa? 300. 300. Masih salah ya. Gia Putri juga salah. Siapa yang bisa jawab? 350 Pak. 50 Pak. Berapa? 350 Pak. 350 ya. Revana, Gia Fitri, kok bisa tadi Gia Fitri kok bisa nyebut 150 ya? Nggak mungkin, mau ini batas bawahnya itu 200 kok masih di atas 200, nggak mungkin kalau tadi kan nyebut 150 ya. Kemudian kalau 300 masih di bawah setengahnya. Jadi kalau setengahnya berarti 500 dikurangi 200 berarti 300 dibagi 2, 150. 150 ditambah 200 berarti 350. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya, jangan sampai salah lagi. Nanti kalau saya pas diskusi lesan, nanti akan saya rekap data saudara, itu bisa menjelaskan ini ya, bisa menjelaskan ini poin-poin ini. Jangan sampai alumni Poltek Nuklir tidak tahu bagaimana menentukan tegangan kerja detektor. Jadi kalau saudara nanti di lab ada detektor. Sekarang di lab saya baru ada beberapa mahasiswa untuk melakukan tugas akhir dengan saya. Saya punya detektor baru. Saya minta untuk menentukan tegangan kerjanya dulu di lab. Nah, berapa tegangan kerjanya? Kalau dulu kebetulan masa Elin yang ada. Kemudian karena sudah dapat ini, kemudian dia langsung bisa menentukan tegangan kerja terus sekian Pak gitu. Nah, karena mengapa? Karena ada yang sudah TA-nya dengan detektor JM, kemudian saya menguji, bagaimana cara menentukan tegangan kerja detektor JM, belum tahu atau lupa. Maka dari itu adalah hal yang yang harus diketahui oleh mahasiswa. Oke, penjelasan ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Itu Pak, mau nanya Pak. Oke, silakan. Ali Gafrun ya? Saya Pak Hafiz Pak. Oh, Hafiz Pak, Hafiz. Ya. Hafiz Itu Dikra. tadi. Hafiz Iya Dikra. Pak. Oke, silakan Hafiz Dikra. Kalau Yang bisa tadi tanya, kan kalau bisa nggak ada kendala internet, kalau tanya di on kan videonya supaya saya. Ya Pak, bentar Pak, maaf. Itu Pak mau nanya, yang tadi kan Bapak kan sempat bilang tadi itu nama sebutannya itu tegangan apa ya Pak di PS ini Pak? Yang katanya sempat 0 gitu Pak, nama tegangannya itu apa? Oh, dari 0 ini yang PS. Iya. Threshold, tegangan ambang. Oh, threshold. Threshold, threshold atau tegangan, diartikan bahasa Indonesia tegangan ambang. Jadi ini belum pada tegangan kerja detektor Mas Hafid ya, Mas Dikra. Jadi kalau saya posisi katakan di sini tadi kan saya contohkan, itu contoh angka jangan dipedomi ya, karena macam-macam ya tegangan kerja detektor ya. Saya cuma contoh angka supaya gampang untuk memahami, tapi nanti masing-masing detektor punya tegangan kerja mulai thresholdnya beda-beda loh ya Mas ya, Mas Hafid dan teman-teman ya, bisa dipahami ya. Nah, contoh misalnya tadi mulai kan 200, jadi pada ambang dari mulai VS ini katakan saya kan ini 200, saya beri 50 misalnya, ini JM-nya belum kerja, kemudian saya naikkan lagi, ini masih signifikan naiknya ini. Nah, pada posisi N1 ya, caca N1 sampai 0 ini namanya tegangan ambang atau tegangan threshold. Gitu ya Mas Hafid. Ada pertanyaan lagi? Berarti itu Pak yang kayak yang belum bisa terukur sama detektor GM gitu namanya tegangan threshold gitu Pak. Jadi tegangan yang belum pada posisi tegangan kerja detektor atau belum pada posisi plato detektor. Plato itu kan dari V1 sampai V2. Ini lebar plato. Ini. Maka belum pada posisi ini disilakan di sini ada tegangan ambang.
Gitu Mas Hafid, Jikra. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya, oke, baik, makasih. Terus yang naik ini ya, yang naik ini kan ada V2, ada tinggi nih, ya. Ini namanya discharge, ya, tegangan discharge. Nah, ini berarti kalau posisi Anda di sini, ini naiknya melonjak tiba-tiba. Ini kalau Anda teruskan dalam waktu yang lama, itu akan merusak detektornya. Maka pada posisi ini Anda hentikan saat melakukan pengukuran. Jangan sampai pada posisi ini. Nah, kemudian mengapa biasa diambil setengah sampai 2/3? Itu kalau Anda mengambil di sini, katakan 200. Anda mengambil tegangan kerjanya 200. Nah, kan suplai itu sering-sering tidak stabil. Tidak pada untuk yang 200 itu mensuplai katakan 12 volt DC-nya. Nah, pada posisi dia turun ke 10 volt misalnya, maka dia akan turun tegangan HV-nya. Nah, posisi di sini. Nah, di sini berarti cacahnya akan sangat signifikan turunnya, ralatnya sangat tinggi. Karena kalau posisi N1 sampai N2 itu kan tidak begitu signifikan. Apa namanya, kalau Anda katakan ambil tadi yang saya contohkan setengahnya 350, ini masih pada posisi di sini, ada posisi di sini, itu turun sedikit tegangannya katakan menjadi 325 atau 300, hasil cacahnya tidak signifikan berubahnya. Dicek stabilitasnya, kestabilannya tidak akan berpengaruh secara signifikan, masih pada batas ralat. Tapi kalau Anda naik pada posisi di bawah pas posisi 200, saat ada tegangan turun menjadi 150, maka posisi ini sangat signifikan di sini Anda. Atau sebaliknya, kalau Anda pas posisi tadi saya contohkan 500 di sini, kalau saya naikkan 500, kemudian ada tegangan suplai DC-nya itu naik menjadi 550, ini sangat signifikan. Ini posisi di sini, Anda tarik posisi di sini akan lebih besar signifikan, maka ralatnya akan tinggi. Bisa dipahami ya, Mas Hafid dan teman-teman? Iya Pak. Baik, makasih. Ada pertanyaan yang lain? Ini penting ya, harus dipahami. Nanti kalau ada yang dibaca, kemudian nanti baca diktat saya, kemudian bisa saudara kalau belum paham betul, minggu depan bisa didiskusikan lagi. Itu ya, Pak Ramadi. Kalau nggak ada, 1, 2, 3, nggak ada. Tanya Pak. Oh, silakan. Pak, Ali Gafron ya? Iya Pak. Ya? Oke. Mas Ali Gafron. Ya, Ali Gafron. Pak, untuk tegangan ambangnya itu sendiri ada nilainya atau tergantung jenis detektor, Pak? Oh, baik, Mas Ali Gafron. Ini yang saya tanya, saya catat ini supaya Itu Riko yang bertanya Pak. Sama dengan Riko yang bertanya tadi Pak. Oh, Riko ya? Tapi Riko yang sambung tadi. Oh, Riko ya? Iya Pak. Riko Hidayah ya? Riko Rahmadillah dengan Riko siapa namanya? Riko Rahmadillah, Pak. Oh, Riko Hidayah. Riko Rahmadillah Sirait ya? Iya, Pak. Oke, Mas Riko. Carikan Ali Gufron. Ali Gufron kan tertampil di sini, baru Ali Gufron ini. Oke, Mas Riko. Mas Riko Rahmadillah Sirait. Oke, makasih pertanyaannya. Malah lupa. Coba diulang pertanyaannya. Untuk tegangan ambang itu, Pak, apa ada nilainya atau ada perhitungannya atau bagaimana, Pak? Oh, baik, makasih Mas Riko. Jadi tegangan ambang ini adalah tergantung dari detektor yang kita ukur. Jadi beda-beda ini. Jadi tegangan dari kalau saudara ini beda loh, kalau Anda belajar beda dengan saudara belajar sudah dapat elektrika dasar belum? Sudah, Pak. Oh, sudah. Anda belajar untuk kaitan dengan dioda sama semikonduktor ya? Iya, Pak. Nah, dioda silikon dengan germanium ya, itu tegangan ambangnya sudah jelas ya. Germanium berapa tegangan ambangnya? Ada ingat? 0,7. Germanium kok. Oh, germanium. Silikon 0,7 ya? Berapa, Riko? Germanium berapa tegangan ambangnya?
Salah nggak apa-apa Bang, ini belajar. Kalau nggak salah 0,5 ya, Pak? 0,5 Pak ya. Oh, salah. Kalau germanium antara 2 sampai 3 ya, 0,2 sampai 0,3 ya. Kalau yang silikon itu kan 0, antara 0, ada 0, sekitar 0,7 ya. 0,7 Ya, Pak, 0,7. ya, tadi yang jawab tadi yang 0,7 tadi silikon ya. Yang germanium 0,2. Oke, baik. Jadi kalau ini masih pada posisi yang ini beda-beda Mas Riko dan teman-teman mahasiswa. Jadi ini posisi V1 antara VS V1 ini berapa besarnya itu tergantung detektor yang kita gunakan, beda-beda. Ada yang platonya itu mulai kerja dari yang tadi saya contohkan 200, ada yang mulai dari 300, ada yang mulai 350, beda-beda. Kalau Anda nanti di lab ada beda-beda. Kemudian lebar platonya itu juga beda-beda. Ada yang 300, ada yang 350 itu. Jadi beda-beda. Jadi keterkaitan berapa sampai dari VS ke V1 ini berapa tegangan V1 mulai muncul mulai dari tegangan platonya ini dari plato sampai ke akhir plato ini beda-beda tergantung dari detektornya. Kalau saudara lihat detektor yang kecil itu JM itu ada yang tegangan kerjanya ada yang 200, tapi ada yang GM yang Victorin yang nanti Anda praktikan pakai surveimeter itu, yang Victor yang agak gede itu, yang diameternya berapa itu ya, 1 in atau 1,5 in ya. Itu tegangan kerjanya ada yang 800 volt. Mungkin mulai akhir tegangan mulai plato awalnya itu sudah pada posisi 450 atau 500 sampai 1000 gitu. Beda-beda Mas Riko, jadi ya beda yang pengertian dari tegangan dari komponen ya. Ini kaitannya dengan detektor untuk tegangan mulai awal plato. Itu Mas Riko ya. Terima kasih Pak. Ya oke, ada yang lain. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini kemarin sudah kita diskusikan, saya kira nggak usah saya tampilkan lagi. Ini juga sudah. Ya sudah kemarin ya. Ini juga sudah ada daerah ionisasi. Ini ada 2 gambar ya, ada daerah ionisasi, daerah proporsional, daerah JM ya. Yang daerah ionisasi dan daerah proporsional ini ada 2 garis ini berarti masih bisa katakan ada beta dan gamma, masih bisa membedakan energi ya. Daerah proporsional juga bisa membedakan energi ya. Kalau yang daerah JM, nanti kita diskusikan mengapa ini tidak bisa membedakan energi nanti di teori lebih lanjut. Nah, ini gas detektor ini tadi sudah intinya sama tadi yang dari ini intinya sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini ya. Ini cuma gambar ulang aja supaya lebih menjelaskan saja. Ini gambar ulang aja, ada radiation karena ini mengapa ini elektron tertarik anoda ini positif ya. Ini ada udara atau gas lain ya. Ini kaitannya dengan ini sudah. Nah, ini saudara lihat ini untuk bisa baca grafik ini ya. Jadi ini tegangan HP-nya. Ini adalah ionnya yang terkumpul. Maka ini saya katakan tadi yang ambang tadi bisa disebutkan di sini pada posisi ya. Ini kalau saya gambar di sini adalah daerah recombination ya, dari sini yang kecil ini ya. Ini bisa di daerah recombination atau daerah threshold atau daerah ambang untuk menuju ke plato. Itu ada istilah lagi, ada rekombinasi ya, rekombination. Ya, ini daerah yang saya sebutkan tadi ini ya, Mas, yang pertanyaan Mas Riko tadi. Supaya lebih tahu daerah sini. Ini kalau pengumpulan elektron ionnya ya, ini daerah rekombination. Mulai ambang dari sini, threshold mulai ambang di sini, naik di sini. Ini istilah yang ini adalah daerah yang posisi ini adalah daerah rekombination atau daerah ini mulai ambang atau threshold mulai masuk kepada zat tertentu. Ini pada posisi ini daerah rekombination, kemudian ini pada daerah ionization chamber ya, ionization chamber ini pada daerah ini ada apa namanya
masih bisa membedakan energi. Ini kan sama dari seperti ini ya, sama dari ini kan. Ini saya ambilkan dari textbook supaya lebih valid datanya gitu ya. Kalau ini kan gambar yang ini gambaran yang lurus-lurus lah. Ini kan. Nah, kalau yang ini kita ambilkan dari textbook. Tolong nanti saudara kalau di lab, di pustaka sudah untuk memperdalam ini melihat buku ada di lab itu judulnya Radiation and Detection Measurement ya. Itu karangannya Knoll. Itu bukunya cukup tebal ya. Tapi kalau saya ada yang soft copy nanti saya ceknya nanti saya kirimkan ya. Itu kalau di perpustakaan ada Radiation and Detection Measurement. Itu karangannya Knoll. Itu bagus itu. Ini ada juga ya gambar-gambar untuk memperjelas pelajaran DPR ini. Nah, kemudian ini ada professional region. Ini pada daerah ini namanya daerah profesional atau daerah kalau yang atas ini yang disambil itu kamar ionisasi. Ini ada kalau yang di sini ada daerah profesional counter ya. Counter ini masih bisa mendifferent energi pada tegangan dinaikkan terus. Kemudian pada daerah ini pada daerah batas profesional jadi ini daerah yang tidak disarankan karena untuk mendifferent energi sudah mulai yang positif sudah tidak bisa membedakan energi. Yang saya katakan tadi yang pertanyaan dari Hafid ya Riko tadi ya itu yang diskusi di sini tadi ini yang saya katakan daerah ambang tadi ambang untuk plato di sini. Nah, ini pada daerah plato yang ini. Ini kan landai ini. Perbedaan tegangan kerjanya akan sangat tidak signifikan berpengaruh pada hasil cacat. Tapi kalau saudara di sini kan berpengaruh ini daerah sini. Atau daerah sini, ini adalah saya katakan tadi discharge ya. Ini tulisnya di sini continuous discharge ya, sama bunyinya. Atau continuous secara terus ini bisa naikkan tegangan kerjanya akan naik terus di sini. Nah, ini kalau perubahan di sini akan sangat berpengaruh hasil cacahnya. Itu ya. Jadi kalau saudara nanti kalau di semester 6 itu ada ujian SIP PPR dari Bapeten ya, itu bisa menjelaskan ini ya, grafik grafik dari diffusion gas ya, ada ionisasi chamber, ada professional counter, ada Geiger-Müller. Ini saya tulis ini from radiation detection and measurement. Ini ya. Ini dari Knoll. Ini bisa dibaca di perusahaan kita ada. Ini semester 2 sudah pernah sering ke kampus enggak ya? Jarang Pak, jarang ke kampus. Enggak, maksudnya semester kemarin sudah pas praktikum kan kemarin? Sudah Pak. Sudah semua toh? Iya Pak, sudah pernah Pak. Pernah ya. Ini kuliah khusus ya, kuliah kok pernah ya. Karena kondisi kuliah itu di kampus, ini kuliah sekarang ini kuliah pernah di kampus. Gitu ya, sudah 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai reda ya, COVID ya. Ini mudah-mudahan nanti setelah April dan habis UTS, sudah full masuk ke kampus ya, ketemu saya di kampus ya. Saudara sudah 2 tahun dari SMA kelas 3 sampai kuliah 1 tahun ini masih posisi online terus begini. Tetapi kalau yang praktikum untuk mulai semester ini kalau tidak ada post major gitu ya, tidak ada COVID kemudian tiba-tiba seperti dulu tahun 2001 gitu, saya memutuskan untuk kalau yang praktikum ya itu wajib di lab ya, udah datang tatap muka ya. Kalau praktikum online itu ya tidak maksimal hasilnya. Ya, namanya online. Kemarin masih ya DPR itu kemarin saya buat simulasi gitu, kemudian saya praktikum online gitu, kemudian ada yang TA mahasiswa minta untuk menjelaskan tentang surveimeter yang digunakan dan sebagainya, karena online ya jadi nggak begitu paham.
Ya kita kondisi maklum lah kondisi karena kondisi yang harus mewajibkan begitu ya. Oke, gitu ada diskusi ini. Cukup jelas nggak? Saya ngomongnya terlalu banter nggak ya, Mas ya, Mbak ya? Oke, Pak. Kecepatan ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Iya, Juga Pak. kecepatan. Oh ya, kok nggak ada yang interupsi ya? Interupsi aja nggak apa-apa, saya diinterupsi aja. Oke, baik, saya agak pelan-pelan ya nanti. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tentang itu, Pak. Mas Riko ini ya? Sulhamdi, Pak. Hah? Sulhamdi. Oh ya, jadi satu ya. Saya kan baru lihatin sudah di mana, Rikonya mana kan belum jelas ya. Ya, Pak. Oke, Satu ini, Pak. Sulhamdi, Satu alam, ya. Pak, ini. Ya, karena kan di tulisannya Sulhamdi Riko. Saya pikir ini urutannya juga Sulhamdi Riko, tadi ternyata Riko Sulhamdi. Oke, silakan. Bukan, Pak. Ini, Pak. Proses termoluminesensi apa loh, Pak? Bedanya dengan sintilasi apa tuh, Pak? Termoluminesensi sama sintilasi. Oke, baik. Itu proses di fisika ya, proses di fisika. Jadi kalau proses itu di PowerPoint nomor 1 ada belum ya? Oke, secara gambaran, secara konsep dulu ya. Jadi proses sintilasi tadi ya. Ini, Pak. Ya, Pak. Dan sebenarnya oke. Proses sintilasi itu pada proses detektor, contoh detektor di detektor NITL ya, dari NITL itu ada interaksi radiasi terhadap materi. Kalau saudara proses interaksi terhadap materi di dalam radiasi gamma itu kan ada namanya proses efek fotolistrik, ada proses Compton dan ada efek pair production ya, pair production. Kemudian yang kedua di dalam interaksi radiasi terhadap materi itu ada namanya ionisasi ya. Ionisasi contoh, ionisasi itu interaksi radiasi terhadap materi. Pada atom itu kan ada di inti atom ada apa? Ada proton dan neutron dikelilingi oleh elektron. Itu ya Mas ya. Ya. Fisika radiasi ya, atom itu kan ada proton, ada inti atom itu kan ada proton, ada neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron. Nah, kemudian proses ionisasi itu adalah yang keterkaitannya dengan bagaimana interaksi radiasi terhadap atom tadi, maka pada elektron pada kamu K misalnya kena terionisasi terkena pada elektron maka terjadi ketidakstabilan. Nah, maka dari stabilan tadi maka elektron kan keluar ya, maka pada menuju kepada posisi yang elektron di luarnya ada KLM ya, M-nya atau dari K ke L-nya masuk ke dalam maka terjadi proses ini maka terjadi eksitasi, dia kan eksitasi tadi. Yang ini adalah proses terjadi ionisasi. Nah, kemudian untuk eksitasi tadi biasanya jadi sekali lagi untuk yang proses ionisasi itu detektor isian gas ionisasi, semikonduktor itu ionisasi. Kemudian kalau yang proses eksitasi contohnya misalnya di detektor NITL. Karena dia elektron keluar terpental, terjadi eksitasi keluar. Nanti gambaran di elektron nanti kita beritahukan. Kemudian kalau yang proses tadi apa yang kedua ditanyakan termoluminesensi ya, itu pada detektor TLD proses tadi proses pemanasan tadi pada proses pada TLD itu pada proses eksitasi, kemudian ada fluoresensi tadi itu pada proses terjadi karena ada proses pemanasan tadi, kemudian proses fluoresensi itu jadi ada mirip antara secara garis besar itu beda ya, tapi ada proses namanya eksitasi, yang satu ada fluoresensi tadi. Itu misalnya di detektor personal TLD ya, termoluminesensi detektor. Nah, nanti sampai di situ proses fluoresensi pada detektor
detektor untuk yang dipakai personal monitor namanya TLD, thermoluminescence detektor. Nah, itu nanti ada kita jelaskan di sini. Nanti setelah kita berbicara, ini mudah-mudahan ada yang di sini ya. Kita ada belum ya? Nah, ini ya, pada posisi proses sinterlasi, ini ada ya. Ini ada pada posisi pita, ini ada pita valensi, pita sintilator, ini elektron loncat ketika berhubungan dengan radiasi. Maka pada posisi di sini pita energi ini terjadi, ini ya, posisi ada nanti ini proses eksitasi tadi, kemudian ada energi pita energi aktivator, maka di sini ada eksitasi tadi, kemudian di sini ada pencarahan cahaya. Tapi kalau yang fluoressensi mudah-mudahan ada sudah saya siapkan di sini, mudah-mudahan saya cek di oh belum di PPT berikutnya, supaya menjawab lebih jelas saya displaykan dulu sebentar. Saya ambilkan materinya dulu supaya lebih jelas pertanyaan dari Mas Sulhamdi tadi. Ya, Mas Sulhamdi. Sebentar, saya lebih detailkan lagi. Tampilkan PowerPoint-nya dulu, Mas. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sebentar ini. Ini saya coba lagi, mudah-mudahan sudah muncul. Proses ini sebenarnya pada posisi yang PowerPoint yang keempat nanti, tapi akan saya ceritakan posisinya karena saudara tanyakan ya. Mudah-mudahan ada. Oke. Stop share, kemudian share screen. Nah, ini ya. Nah, ini pertanyaan Mas Sulhamdi tadi. Ini yang proses termoluminescensi, Mas, proses ya. Jadi ini pada posisi di TLD biasanya dipakai untuk proses termoluminescensi. Ini thermoluminescence detektor. Ini di detektor personal detektor. Detektor itu ada 3 ya Mas ya. Nanti kita jelaskan. Satu adalah pocket dosimeter ya. 1 pocket dosimeter. 2 adalah film bed, 3 adalah TLD. Ya, kalau kita bekerja di radiasi ini pakai salah satu itu atau ada pocket dosimeter atau PENDOS, yang kedua adalah film bed, yang ketiga adalah TLD, thermoluminescence detektor. Nah, pertanyaan Sulhamdi tadi, yang proses termoluminescence ini Mas, jadi kalau kita ada gambaran seperti ini. Jadi ini ada pita valensi, ini di kristal TLD ya. Kemudian ada pita konduksi, ini di kristal TLD. Maka saat terkena radiasi, maka elektron itu kan loncat pada dari pita valensi ke konduksi. Nah, maka di sini ada nanti kan supaya dipanaskan ya. Maka ada kristal, kemudian di sini ada proses pemanasan ya, atau dipanaskan, kalau dipanaskan untuk atau di TLD reader itu untuk membaca itu dipanaskan. Kemudian saat itu loncat tadi, ini ada namanya proses termoluminescensi ya, seperti mirip-mirip proses eksitasi tadi ya di detektor NITL, tapi proses beda ini ada proses dipanaskan dulu ya, dipanaskan. Kemudian ini pada masuk posisi dia kembali kepada ground state pada pita valensi. Nah, ini pada proses termoluminescensi. Nah, nanti mekanismenya di fisika radiasi kita lebih jelaskan pada proses di bagaimana interaksi radiasi terhadap materi tadi. Kalau kita sudah berbicara tentang eksitasi, kemudian termoluminescensi pada proses di atom. Itu ya Mas Sulhamdi, bisa ditangkap penjelasan saya? Bisa Pak, alhamdulillah Pak. Baik, makasih. Oke, kita ini saya tutup lagi. Saya ingin menge-share untuk yang penjelasan tadi sebentar. Diktat saya dulu. Saya share dulu ini untuk ini sudah saya kirim ya Mas ya, untuk detek diktat saya ini untuk alat pendeteksi penggunaan radiasi.
Ini tolong awal-awal ini prinsip dasar deteksi radiasi, silakan Anda baca lagi jenis detektor hari ini kita diskusikan. Yang lainnya Anda baca dulu supaya nanti saat kita diskusi lebih banyak diskusi gitu ya, alat untuk deteksi radiasi dan sistem caca Anda baca silakan. Nah, saya ingin menekankan di sini nanti keterkaitan dengan tes yang akan kita lakukan minggu depan di jam pertama ya. Nah, jadi sekali lagi ini sudah saya PowerPoint-kan untuk kuantitas radiasi ya. Kuantitas radiasi itu kalau hubungan antara aktivitas dan kuantitas ya. Ini sumber radioaktif memancar ke segala arah. Nah, ini flux ya, flux ini sama dengan A ini activity, P-nya probability per 4pi R kuadrat. Mengapa 4pi? Karena dia sumber radioaktif memancar ke segala arah ya. Ke segala arah, dia yang terkena oleh detektor itu kan fraksinya. Mengapa R kuadrat? Karena berbanding kebalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kalau jaraknya jauh berarti yang tertangkap oleh detektor akan lebih kecil. Maka pasti akan lebih kecil. Maka D1 kalikan R1 kuadrat sama dengan D2 kalikan R2 kuadrat. Itu berarti ini akan berbanding kebalik dengan kuadrat jaraknya. Gitu ya. Nah, kemudian yang energi ya, energi ini kemarin sudah kita sampaikan, ini ada kekuatan di setiap radiasi yang dipancarkan. Nah, contoh misalnya saya punya CD109 ya. CD bukan yang kamu pakai loh Mas ya, Mbak ya. CD kalau yang kamu pakai namanya celana dalam ya. Ini guyonan supaya tidak ngantuk aja. Kalau ini kadmium 109, energinya 8 nalon kev. Probability ini adalah yang memancar dari L8 ini hanya 3,5%. Kalau cesium 137 ini energinya 662 kev ya, ini single peak ya ini. Kalau saya bilang single peak berarti energinya puncaknya fotopeaknya 1. Cesium 137 itu cuman peaknya 1, 662 kev, 85%. Jadi kalau saya punya cesium ada 3 cesium, tolong perhatikan ini tangan saya bisa terlihat ya. Ini ya, tangan saya ada 2 aja lah, 2. Saja 2 ini, saya punya cesium 1, aktivitasnya 10 milikuri. Kemudian cesium 2, saya aktivitasnya 100 milikuri, yang satu 10, yang satu 100. Energinya sama enggak, Mas Ali Gafrun? Sama-sama cesium. Ali Gafrun? Ya Pak. Saya punya dua cesium di tabel ini. Punya cesium. Cesium yang 1 itu aktivitasnya 10 milikuri. Cesium yang 2 itu aktivitasnya 100 milikuri. Energinya sama enggak? 2 cesium tadi. Sama Pak, sama. Sama. Oke, clear, sama. Kemudian T setengahnya sama enggak? T setengah. T setengah itu apa ya, Ali Gafrun ya? T setengahnya itu waktu yang dibutuhkan aktivitasnya sampai setengah dari aktivitas mula-mula, Pak. Oke, makasih Ali Gafrun. Nah, kemudian berarti 2 sumber radioaktif yang isotopnya CS137 tadi dari aktivitas yang beda, T setengahnya beda atau sama? Sama juga Pak, sama. Juga. Baik, makasih Ali Gafrun. Jangan sampai ada yang keliru ya. Jadi isotop itu dicirikan satu adalah T setengahnya pada unsur yang sama pasti T-nya sama. Yang kedua unsur yang sama walaupun ada 10 sumber radioaktif isotopnya sama pada aktivitas yang beda-beda, T setengahnya sama, energinya sama. Aktivitasnya aja yang beda-beda. Itu makasih Mas Ali Gafrun. Kemudian intensitas radiasi I sama dengan flux kalikan E. Ini apa? Energi persatuan waktu persatuan luas atau dengan kata lain intensitas merupakan perkalian antara kuantitas dan energi, sudah saya jelaskan. Kemudian dosis ya. Dosis radiasi menggunakan tingkat perubahan atau kerusakan. Nanti ada dosis, ada laju dosis. Hati-hati ya. Kalau ada istilah dosis, itu berarti berapa dosisnya, ada satuannya berapa. Tapi kalau ada kata laju, ya Mas ya, kalau ada kata laju itu
dosis per satuan waktu, ya. Dosis per satuan waktu itu kalau ada kata-kata laju. Itu ya. Nah, ini prosesnya ya, sumber radiasi, ada detektor, ada pelata, ini sudah dijelaskan. Nah, sekarang ini proses-prosesnya bisa jelaskan tadi. Nah, ini ada rumusan yang tolong Anda perhatikan. Ada ini jumlah ion elektron bermuatan negatif, atom yang bermuatan positif sebanding dengan energi yang terserap. Jadi N sama dengan sigma E per V, ya. Sigma E per V, ya. Ini V adalah daya ionisasi bahan penyerap, B-nya, E-nya energi, ya. B-nya energi, ya. N-nya adalah jumlah pasangan ion. Oke, ya, ini rumus dasar yang harus Anda pahami. Nanti proses sintelasisinya oke, kemudian proses termonisasi sudah ada di sini. Pertanyaan dari Riko tadi, ya, sudah saya jelaskan. Ini Anda baca tambah untuk bisa memahami. Kemudian ini cara pulsa. Kalau cara kemarin ada cara pulsa dan cara arus sudah saya sebutkan. Nah, ini contoh, ya. Contoh ini kalau cara pulsa V ini Q-nya muatan, ya. Q-nya muatan, V adalah tinggi pulsa. Q-nya ini adalah jumlah muatan listriknya. C-nya itu kapasitas detektor. Nanti di dalam detektor itu kan ada perkaitan dengan jumlah muatan, maka hitungnya tinggi pulsanya itu adalah Q per C. Ya, Q per C. Ini contoh, nanti mungkin ada yang mirip-mirip ini dalam tes ya nanti ya, coba dipelajari, maka saya open ini. Contoh ini misalnya, bila ada ini contoh saja ya, ini angkanya bulat supaya saya gampang beri contoh. Bila ada 100 buah radiasi dalam 10 detik, ya, dalam 10 detik itu 100 radiasi, berarti kan per detiknya berapa? 10 kan? Dengan 35 keV itu adalah energinya. E ini ya, ini E-nya. Memasuki detektor yang mempunyai daya ionisasi 35 elektron volt. Daya ionisasi berarti apa? B ya. B. Maka setiap radiasi itu akan mengionisasi gas berarti ionisasi akan menghasilkan 1000 elektron. Ya, 1000 elektron. 1000 elektron. Dengan hubungan berikut, hubungannya ini N, rumusnya di atas ini. Ini kan rumus simpel ini, rumusnya mana tadi rumusnya tadi? N E per V. N E per V berarti ini N sama dengan energi radiasi per B, B-nya daya ionisasi ini, ada daya ionisasi 35. Nah, tolong perhatikan, satuan harus Anda perhatikan ya, kalau nanti ada soal ya, satuan bisa saya rubah-rubah. Yang penting Anda bisa konversi, katakan 1 mega elektron volt berarti 10 pangkat 3 kiloelektron volt, 10 pangkat 6 elektron volt. Itu ya, satuannya. Nah, ini karena 35 keV, berarti kalikan 10 pangkat 3, berarti 35.000 elektron volt bagi 35, ada 1000 N-nya, ya, N-nya 1000, jumlah ionnya adalah ada 1000, ya. N tadi apa, Mas Sulhamdi? N-nya tadi apa? Mas? Ya Pak. N-nya tadi apa? Definisi N-nya tadi? Aduh. Ayo, perhatikan ya. N-nya apa yo? Ini Pak diajak bicara sama Riko Pak, jadi enggak. Ya, saya harus cek keras lo ya supaya. Jumlah elektron Pak. Jumlah elektron Pak. Bukan salah kau. Ayo, apa yo? Jumlah pasangan ion, Pak. Iya. Nah, itu Pak. Nah, itu dia, Pak. Itu, Pak. Ya. Oke, nanti di kelasnya dibaca ya. Ya. Nah, ini adalah 1000 N-nya. Di atas ada kok, sudah saya jelaskan. Muatan, katakan muatan listrik dari setiap elektron adalah muatan listrik itu muatan ya, E itu 1,6 10 pangkat min 19. Ya, ini di fisika SMA dulu sudah muncul kan, di fisika
jilid 3 itu di pas 3 akhir itu ya, dipelajari kan. 1,6 10 pangkat min 19 kolom, sehingga jumlah muatan yang dihasilkan oleh radiasi adalah 1,6 10 pangkat min 16. Mengapa ini 10 pangkat min 16? Ini kan berarti ini 1000. Berarti kalau ini kan 1,6, E-nya berarti dibagi kan 1,6 dikali kan 1,6 10 pangkat 19 dikalikan 1000. Ini berarti 19 dikurangi 10 pangkat 3 dikurangi 1000 berarti 10 pangkat 3 berarti menjadi tinggal 10 pangkat min 16. Tinggi pulsa yang dihasilkan oleh sebuah muatan tersebut adalah 0,1 milivolt. 0,1 milivolt dari mana? Ini kalau detektor yang kita pasang itu 1,6 piko. Nah, 1,6 piko itu kalau jadikan farad kan berarti 10 pangkat min 12. 1 farad kan 10 pangkat 12 piko farad. 1 farad adalah 10 pangkat 6 mikrofarad. 10 pangkat 9 nanofarad. Berarti 10 pangkat 12 pikofarad. Ya. Hafal kan itu ya Mas ya? Mbak? Hafal ya? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya. Yang 1000 itu masuk di mana Pak nanti? 1000 ini masuk untuk mendapatkan sebelah radiasinya. Kalau ini 1000 ini ya, 1000 ini ya, ini kalau posisi ini pada posisi berapa besarnya besarnya posisi pada energi per B-nya. Ini 1000 ya. Nah, sekarang 1000 ini kalau saya menghitung jumlah muatan ini kan kalau satu elektron ada 1, tapi kalau ini 35 berarti 1000 karena B-nya 35. Nah, 1000-nya ini kalau jumlah muatan itu berarti kan dikalikan E dikalikan N. Jumlah muatan itu E dikalikan N. E-nya adalah 1,6 10 pangkat min 19. N-nya 1000. 1,6 10 pangkat min 19 dikalikan 1000 berarti 1,6 10 pangkat min 19 dikalikan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini 10 pangkat min 19 berarti kan ini menjadi 10 pangkat min 16. Bisa difahami ya? Jumlah muatan itu N kalikan E. E-nya 1,6 10 min 19. N-nya 10 pangkat 3 karena 1000. Kita belum paham ya. Bisa paham Pak ini? Ya Pak, belum ini Pak. Pak, yang E itu apa Pak? Kalau E? E itu muatan listrik. Muatan listrik. Hi sama dengan N kalikan E. E-nya muatan listrik, N-nya itu ini, pasangan elektron ini N-nya. Ini N-nya itu adalah E per B. 1000 tadi yang pertanyaan tadi. Nah, kalau muatan listrik itu adalah N kalikan E. N-nya 1000, N-nya 1000, N-nya 1000. Saya orang Jawa, Jawanya masuk. Mohon maaf ya, yang dari Pak Gabriel dari luar Jawa. Ya, jadi E-nya itu muatan listriknya. Kemudian N-nya itu adalah yang 1000 itu jumlah ionnya. Kemudian ini jadi 10 pangkat min 16 ini ya, karena dikalikan 1,6 10 min 11 kalikan 1000. Bisa dipahami nggak ini angka ini? Itu Pak jadi positif Pak pangkatnya Pak. Negatif ini, itu positif loh. 10 pangkat positif. 16. Oh, berarti saya kurang negatifnya ini ditambahkan nanti. Ini positif ini, negatif. Min 19 dikalikan positif 1000, 10 pangkat 3. Oh iya ya, ini cuma harus gede kayak ini. Oh, negatifnya berarti
Oh ya ya ya. Oh ini karena nanti kan ini negatif jadikan positif, tapi ini hasil awalnya negatif ya, Mas ya. Ya. Yang bawah ya ini berarti kan ini positif, ini negatif, ini positif ya. Ini tak kurang ya, Mas. Terima kasih ini segede gini. Ini min 1,6 min 19 dikalikan 1000 berarti 1,6 10 pangkat min 16. Dari min 19 sampai min 16 bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Kemudian mengapa ini 1,6 10 pangkat 12? Ya, ini 1,6 piko. Piko itu jadikan farad, ini jadikan farad ya. Itu adalah piko jadikan farad itu berarti kan kalau farad jadikan piko itu kan 10 pangkat 12. Bisa dipahami ya? Tapi kalau piko jadikan, maaf, kebalik saya ngomongnya malah. Dari farad ke piko itu 10 pangkat 12. Karena satu farad 10 pangkat 12 piko. Satu farad 10 pangkat min 6 mikro. Berarti 10 pangkat 12 piko satu farad. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kalau dari piko ke farad, itu berarti negatif kan? Berarti satu piko sama dengan 10 pangkat min 12. Bisa dipahami? Berarti kalau 1,6 itu berarti 1,6 10 pangkat min 12 farad. Jadi kalau begitu ini 1,6 10 min 16 1,6 10 min 12. Nah, min berarti kan ini positif kalau dirubah ke positifnya. Jadi tidak ditulis yang negatifnya. Bisa dipahami enggak? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Jadi ini Pak. bisa betul juga ini karena saya nulis, kalau saya tulis double sebelumnya itu 1,6 10 pangkat min 12 dibagi 1,6 10 pangkat min 12. Itu sama dengan 1,6 10 pangkat 16 dibagi 1,6 10 pangkat 12. Sama enggak? Min jadikan plus. Sama ya? Sama. Oke. Sama berarti kalau 1,6 10 pangkat 16 ya. 1,6 10 pangkat 16 1,6 10 pangkat 12 ini berarti saya naikkan ke atas menjadi min. Keliru ya. Kalau seandainya yang di atas tetap positif berarti 1000 nanti Pak hasilnya. Betul Kairu. Saya ralat penjelasan saya. Tetap ini harus saya tulis negatif ya. Oke Mas, oke matematisnya. Jadi nanti ini 1000 bukan 00. Wah ini nggak dibelabak itu saya nulis di sini sudah ya. Di papan tulis enak banget ini sebetulnya. Oke gini aja sekarang ini nanti saya tambahkan ini ya. Ini gini, tolong perhatikan ya supaya tidak keliru interpretasinya ya. Jadi dari 1,6 10 pangkat 16 1,6 10 pangkat 16 oke ya Mas ya. Clear ya? Clear, Pak. Clear. Oke, clear. Sekarang gini, 1,6 nanti saya baca supaya nanti tidak rancu ini. 1,6 10 pangkat min 16 gitu ya. Kemudian ini 1,6 10 pangkat min 12. Gitu ya Mas ya. Yang bawah juga samin ya. Kalau 10 pangkat min 12 saya naikkan ke atas jadi plus ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baru betul ya. Oke, saya ralat jadi tidak sekali lagi saya ralat penjelasan saya ulangi. Ini nanti ini kurang ini, memang saya revisi nanti sudah kalau saya kirim, berarti Anda revisi sendiri aja lah ya. Tidak saya kirim lagi. Ini sudah saya kirim ke saudara. 1,6 10 pangkat min 12 dibagi 1,6 10 pangkat min 12. Min 16 yang atas, yang bawah min 12.
supaya ini negatif ini saya naikkan ke atas, berarti 1,6 10 pangkat min 16 dikalikan 10 pangkat 12, karena min 12 saya naikkan ke atas berarti 12 dibagi 1,6. 1,6 dibagi 1,6 1, 10 pangkat min 12 dikalikan 10 pangkat 12 menjadi 10 pangkat min 4. Betul ya? Betul, Pak. Oke. 10 pangkat min. Jadi ada ketemunya 1 kalikan 1,6 bagi 1,6 kan 1. 1 dikalikan 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4, ini satuannya kalau ini SI, MGS berarti kan volt ya. MGS berarti 10 pangkat min 4 itu adalah 0,0001 volt. 0,0001 volt. 0,001 volt, 1 volt adalah 10 pangkat milivolt, berarti kalau ini menjadi 1, 2, 3, 0,1 milivolt. Saya tulis di sini di atas 0,1 milivolt. 120 volt karena ada 100 buah radiasi dan detik, maka tinggi 0,001 volt atau 0,1 volt. Ini 1,1 dari sini. Ini 10 pangkat 3 milivolt untuk 1 volt. Berarti 0,001 volt berarti 0,1 milivolt. Ini sangat kecil, sangat kecil. Oke ya, ini ralat saya, ini adalah min, ini min, saya naikkan jadi plus nanti saya perbaiki untuk yang ini. Bisa difahami ya Mas ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Nggak terasa waktunya sudah habis. Waktunya habis ini. Oke, ini yang bawahnya nanti kalau yang kaitannya dengan bawahnya, kalau arus ya contoh ini ya, tolong nanti dibaca di PowerPoint di diktat saya. Kalau arus ya nanti kalau selang waktunya ini ada pertanyaan apa tadi? Arus listrik berdasarkan soal nomor 1, arus listrik yang dihasilkan oleh pengumur ini apa di hubungan hubungan berikut, maka arusnya sekian. Saya ketik aja. Arusnya berapa? Arusnya adalah jumlah muatan tadi kan 100 kalikan pada posisi 1,6, ini kan sudah pada posisi Q-nya muatan, Qn kalikan E 10 pangkat oh ini main-nya juga kurang ya Mas ya, saya kurang nambahin main ini ya Mas ya, di main ini main berarti ini 1,6 10 pangkat main ini 10 pangkat 16, ini 10 berarti sini menjadi 10 pangkat, ini berarti ini 100, ini 10 pangkat main, ini berarti 10 pangkat 4 ya, 10 pangkat 14 dibagi 10 berarti 1,6 10 pangkat min 15 ya. Min ya, saya kurang tanda minnya. Tolong saya kirim perbaikan atau nanti saya perbaiki, saya kirim lagi. Gitu ya Mas ya, karena waktunya habis. Kuliah siapa ya? Mas Ali Gafrun. Iya Pak. Ini Habis ini ada kuliah lagi? Ada sebentar Pak. Kuliah siapa? Kuliah apa? Materi apa? praktikum elektronika, Pak. Iya Sudah Pak. jalan ya? Sudah ada penjelasan ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oh sudah ya. Iya Mulai Pak. jam berapa? Mulai jam berapa? Cuman hari ini tidak ada, Pak. Siang sebentar kayaknya. Tolong lanjutkan. Saya share yang tadi ya, share yang PowerPoint yang saya kuliah.
detektor sintilasi besok aja, pertemuan besok, karena ini waktu ya sampai sini ya. Sampai sini ya. Ini kesimpulan di kuliah ini yang ini besok aja. Minggu depan. Deterjen gas, kamarisasi dapat membedakan energi, tegangan gasnya rendah, pengukuran model arus tadi ya, karena sudah saya sebutkan di contoh soal rumus-rumus dasar tadi. Ini perlu pengukuran model arus karena ada perubahan arusnya kecil, volumennya masih sedikit. Kemudian Pulsar counter ini dapat membedakan energi, model pulsa ini harus stabil karena tadi di gambar ini kan sangat curam, geser sedikit aja tegangan kerjanya maka dia akan berpengaruh pada ion yang terkumpul. Harus stabil. Kemudian CM tidak membedakan energi. Ini mengapa ya nanti di pertemuan besok aja mengapa tidak membedakan energi dan mudah dibaca karena langsung terbaca di situ karena sudah terbentuk pulsanya cukup tinggi. Oke, saya kira itu waktunya pas kita habis. Kemudian tolong dipelajari sekali lagi minggu depan jam pertama saya akan adakan kuis ya. Anda belajar, kemudian baru kita masuk ke jenis-jenis detektor sintilasi, kemudian ini prosesnya, kemudian detektor semikonduktor. Ini saya kirim dulu supaya nanti bisa untuk belajar, sehingga besok saat diskusi akan lebih gampang memahaminya, kemudian kita lakukan diskusi gitu ya. Oke, saya kira itu para mahasiswa. Kalau online gini, kalau 1 jam sampai 90 menit itu sudah jenuh, lebih dari situ itu nanti sudah akan jenuh. Saya kira cukup sekian, Anda belajar sendiri dulu. Oke, ada diskusi, pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembali cek ini yang nanti saya absenkan setelah ini. Fadilah Maulidiah Hasrin, nggak ada ya? Hadir, Pak. Oh, tadi saya panggil nggak hadir ya? Terlambat ya datangnya ya? Ya. Oh ya, oke. Karena di samping online saya ada daftar di sini. Berarti hadir semua, alhamdulillah. Oke, makasih atas perhatiannya para mahasiswa dan selamat belajar. Ketemu lagi dengan saya Rabu depan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Yuk, sama-sama. Ya, saya keluar ya. Ya. Yuk, sama-sama.